Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Muhsinin, insyaallah ta'ala, untuk memulai kembali aktivitas kita bersama-sama belajar setelah kita alhamdulillah bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Kita bisa menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan Idul Fitri dan pernak-perniknya. Maka agar tidak berlama-lama kita hanyut dalam kegembiraan dan kesibukan keluarga, handai tolan dan kerabat, maka kita insyaallah ta'ala kita mulai kembali malam hari ini untuk melanjutkan proses belajar mengajar kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, keikhlasan dan kemudahan dalam seluruh kegiatan kita selama berlangsungnya pelajaran dan belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, malam hari ini tema kita agar semangat beramal tidak memudar. Maka di hadapan panjenengan semuanya sudah ada makalah yang disusun oleh Ustadz kita, Ustadz Afifi Abdul Wadud. Tentu tidak mungkin semua kita baca, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini waktunya sangat terbatas, sebagai pembuka saja. Intinya kita memberi semangat diri kita masing-masing. Tidak peduli itu saya, itu panjenengan, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang sibuk ataupun tidak, yang sudah berkeluarga atau masih bujang, ya, semuanya sama. Kita butuh saling menasihati. Jamaah yang saya muliakan, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya kita bisa menyelesaikan ibadah puasa. Itu sebuah nikmat, karunia, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah setelah kita diberi nikmat bisa menyelesaikan ibadah wajib itu, maka hendaknya kita menyempurnakan kewajiban itu, di antaranya dengan melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Bagian dari upaya kita menyukuri 1 bulan lamanya pada bulan Ramadan, maka kita lakukan ibadah yang sama atau yang mirip dalam hal ini adalah puasa, meskipun hukumnya berbeda. Ini puasa sunnah. Sebagai apa? Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kita kemudahan, taufik bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka yang pertama, mari kita lanjutkan puasa itu pada bulan Syawal sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai penyempurna puasa Ramadan kita. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari puasa sunnah pada bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa setahun lamanya. Artinya, kalau Allah sudah memberi kita kemudahan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, yang kabar gembira, ganjaran yang Allah sediakan adalah man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ini sebuah nikmat, kita bisa melaksanakan puasa itu nikmat. Lebih-lebih kalau Allah kasih ampunan kepada kita, nikmat lagi. Maka kita syukuri nikmat itu dengan amalan yang sejenis, yaitu puasa. Sudah begitu kita sempurnakan. Agar apa? Agar pahala 1 tahun itu bisa kita dapatkan. Manfaat lainnya kita berpuasa pada bulan Syawal, kita kan tidak tahu. Betul memang barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kan kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak. Kalau diterima puasanya sempurna atau tidak, kita tidak tahu. Maka kalau itu diterima dan sempurna, maka sebagai penyempurna. Kalau kita tidak diterima puasa kita,
atau diterima dan tidak sempurna pahalanya, maka puasa sunnah ini sebagai penutup kekurangannya. Maka ini bagian dari upaya kita melanjutkan semangat dalam beribadah. Berikutnya, kalau kita lihat pula perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita juga tidak tahu apakah kita menjadi golongan yang dijanjikan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Seandainya, dan tentu saja kita berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa, toh setelah puasa bukan berarti berhenti status takwa itu. Kan kita pertahankan. Tidak mungkin kita sedar bertakwa lalu berhenti, tidak. Mengapa? Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, kita beriman, maka kita diperintah supaya bertakwa. Dan di antaranya upaya menggapai takwa itu dengan puasa Ramadan. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa apa? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali menjadi muslim. Artinya apa? Perintah supaya istiqamah, perintah supaya mempertahankan derajat takwa tersebut. Begitu pula kalau kita sampai hari ini masih berstatus sebagai manusia, adakah di antara kita yang statusnya bukan manusia? Artinya kita masih berstatus sebagai manusia, maka sesungguhnya kita selama itu masih berkewajiban menjaga ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Kalimatnya bangsa jin dan manusia. Maka siapa saja yang sampai detik ini mengaku sebagai manusia, statusnya menjadi manusia, maka perintahnya harus selalu beribadah kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada istilah berhenti beribadah selama dia berstatus sebagai manusia. Begitu pula wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal mendatangi Anda. Berarti apa jamaah yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati? Ketika kita sudah beribadah lalu selesai, bukan berarti kita selesai beribadah. Ketika kita mungkin mendapatkan derajat iman, derajat takwa, bukan berarti berhenti. Artinya apa? Menjaga ibadah terus, bahkan meningkatkan ibadah. Tentu saja kadang-kadang kita merasa berat, merasa capek, merasa bosan. Ya, maka bagaimana agar kita senantiasa semangat beramal, tidak pernah memudar. Makanya yang pertama tadi, sadarilah bahwa hidup kita ini untuk beribadah. Namanya tugas kita supaya beribadah. Sebelum kita pensiun, ya kan? Kalau menjadi pegawai negeri, sebelum pensiun dia kerja terus tidak? Ini kan ada cuti nih, cuti bersama nih orang-orang pegawai negeri. Berapa hari Pak yang pegawai negeri? Berapa? Enggak, maksudnya berapa hari? Bukan sudah selesai. 6 hari. Oke. Kemarin kerja, istirahat 6 hari. Lalu setelah 6 hari, apakah sudahlah saya bablas saja enggak kerja? Atau kerja lagi? Karena Anda masih berstatus sebagai pegawai negeri. Kalau Anda tidak bekerja, kira-kira dipecat atau tidak? Enggak masuk. Dikasih skor tidak Pak? Oke. Enggak masuknya sebulan. 2 bulan. 3 bulan. Enggak masuk setahun. Kira-kira bagaimana? Ada enggak yang pegawai negeri setelah libur 1 pekan, ya, kemudian dia tidak mau lagi menjadi pegawai negeri tanpa pensiun dini, tanpa pokoknya saya nggak mau masuk deh. Ada nggak? Ada nggak? Jujur saja. Nggak ada. Karena apa? Waduh, kalau saya tidak masuk, gajinya, status saya kan hilang. Begitu pula, wah nanti dipecat begini. Begitu pula kalau kita sadar tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita menjadi manusia. Tugas manusia beribadah. Selama dia berstatus sebagai manusia, belum pensiun menjadi manusia, berarti dia wajib beribadah. Istirahat sebentar, ya, ibadah lagi. Begitu pula kalau ada cuti, masuk lagi terus. Karena apa? Ya, begitulah tugas dia. Kalau urusan dunia saja, Masya Allah, pokoknya besok harus masuk. Tidak peduli. Ya, ini tugas dari pemerintah, ini tugas dari kantor. Tapi lupa sebagian orang, tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi gaji semua yang diberikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kantor, ya, atau dinas paling ngasih gaji berapa? Tambahan gaji ke-13. Iya kan, paling-paling. Ini Allah ngasih segalanya, tapi kadang-kadang kita lupa. Merasa sudah selesai, sebagian masjid jujur saja. Setelah tanggal 1 Syawal, lebih sedikit atau lebih banyak jamaahnya?
Lebih banyak kosongnya kan? Ini persoalan kita. Tetapi kalau urusan dunia, pokoknya terlambat sehari, nanti dipotong gaji di ini, ribut semuanya. Mengapa konsep keduniaan ini tidak dipraktikkan dalam konsep akhirat, dalam konsep beribadah ini? Selama status kita menjadi manusia, selama itu pula kita beribadah tanpa henti sampai dipensiunkan oleh Allah. Kalau urusan dunia, karir saya harus saya naikkan ini, prestasinya harus begini begitu biar jabatannya, karirnya, pangkatnya naik. Tapi urusan akhirat, gini-gini aja deh, nggak usahlah ribet-ribet. Ya, yang penting kita ini kan sholat, yang penting baik sama tetangga, ya kan? Ya kadang-kadang seperti itu. Tapi mengapa urusan dunia diperhatikan lebih? Nah, ini maksud saya biar kita semangat. Selama tadi, sebenarnya sederhana saja. Kalau kita sadar sebagai manusia, selesai sudah. Ya, selama itu pula kita harus sadar, tidak pernah memudar dalam beribadah. Kalau kita lihat di masyarakat berarti, gitu ya, saya tidak, ya gimana lagi? Berarti banyak orang yang tidak sadar dirinya sebagai manusia. Iya, karena begitu memang kenyataannya. Makanya Islam memanusiakan manusia. Iya, itu yang perlu diperhatikan. Karena tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Agar semangat kita tidak memudar, ya sadari bahwa Anda itu manusia, Mas. Bukan itu, bukan benda mati, bukan tumbuhan, bukan hewan. Ini yang pertama kali. Kedua, bersyukur tadi ya. Ketiga, kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Maka kita harus terus memperbaiki amal, terus ya, beramal tanpa henti. Apalagi tadi ada perintah. Ya, wanti-wanti jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, beribadahlah terus sampai Allah memanggil Anda, ajal mendatangi Anda. Nah, tentu saja ada beberapa kiat sebagaimana di dalam makalah yang telah disediakan, ya, agar semangat tetap selalu tinggi di samping tadi kesadaran yang paling utama tadi. Ya, kalau dia tidak sadar sebagai manusia, bagaimana dia mau beribadah? Yang pertama, menjadikan akhirat sebagai satu-satunya tujuan utama. Nah, sebagian orang memang keliru dalam hidup ini, menjadikan akhirat itu sebagai sambilan, sementara dunia tujuan utamanya. Yang betul itu akhirat tujuan utama kita. Kita boleh ya menikmati bagian hidup kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Jelas kalimatnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk menggapai negeri akhirat. Jadi seluruh nikmat, seluruh karunia yang Allah limpahkan kepada kita, mestinya kita gunakan untuk menggapai akhirat. Bukan sebaliknya. Ya akhirat, amalan akhirat untuk mencari dunia. Maka kalau kita sadar bahwa tujuan kita beribadah, berarti apa? Menggapai akhirat. Dunia boleh enggak diambil, boleh secukupnya dan seperlunya. Sebagaimana tadi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bagian darimu dari kenikmatan duniawi. Dan seterusnya. Begitu pula nanti dalam hadis juga banyak. Intinya demikian. Yang pertama, hendaknya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Hidup adalah sebuah perjalanan yang sampai tujuan akhirnya adalah akhirat. Ini yang harusnya selalu diingat. Kalau demikian, insya Allah semangat beribadah kita tidak akan pernah memudar. Karena kita tidak tahu tadi diterima atau tidak. Kalau diterima sempurna atau tidak. Ya, kalau begitu kita tidak tahu istiqomah atau tidak. Ya, makanya selalu diingat. Yang kedua, selalu mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Karena kita tidak tahu tadi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan ajal mendatangi Anda. Kita pun tidak tahu kapan ajal itu akan mendatangi kita. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu semangat beribadah dengan harapan ajal mendatangi kita dalam kondisi kita sedang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hendaknya ketika kita melaksanakan ibadah, tentu tidak mungkin kita tanpa bekal ilmu. Dalam surat Al-Asr jelas orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Nah, tentu saja orang itu bisa beriman, bisa mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Pasti dia mempunyai ilmu dan pengetahuan. Tidak mungkin dia meyakini ini dan itu kalau tidak punya pengetahuan. Makanya ilmu itu perlu dijaga dan perlu dicari. Lalu diamalkan, lalu saling menasihati, lalu bersabar. Maka hendaknya dengan ilmu, nah diantaranya yang kita upayakan adalah bersegera kita bersama-sama saling menasihati. Di antaranya adalah di Islamic Center Baitul Muslimin ini. Kemudian
Ada pendidikan atau tarbiyah dan pendidikan yang benar. Kadang orang mencari ilmu, banyak ilmunya, banyak riwayatnya, banyak hafalannya, tetapi karena barangkali salah dalam memberikan tarbiyah, artinya orientasinya keliru. Sebagian orang mencari ilmu untuk mendapatkan gelar. Setelah dapat gelar ya sudah, yang penting dapat gelar. Pokoknya dapat gelar. Tidak diamalkan, tidak dijaga, tidak disampaikan, ya, yang penting dapat gelar. Maka hendaknya dengan tarbiyah dan pendidikan yang benar. Tentu saja tadi konsep ilmu, ya, mencari ilmu itu bukan semata-mata untuk ilmu, tapi ada tujuan berikutnya, yaitu untuk diamalkan. Jadi demikian. Makanya dalam surat Al-Asr itu iman dalam hal ini di situ terkandung ilmu sesungguhnya, lalu amal. Apalah artinya ilmu tanpa diamalkan? Maka hendaknya tadi konsep mencari ilmu untuk diamalkan menggapai kehidupan akhirat. Begitu pula agar semangat kita tidak memudar, meskipun kadang kita sudah belajar, kita sudah berusaha. Namanya manusia butuh keteladanan. Namanya manusia butuh figur, ya, butuh contoh. Tentu teladan utama kita adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua jelas sudah paham. Namun dalam praktek hidup kita sehari-hari yang ada di kehidupan kita saat ini, tentu ya kita mungkin bisa melihat sirah, melihat karakter Rasulullah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana semua ya dari hadis-hadis atau dalam sejarah beliau. Namun itu kan ya kita tidak bisa melihat langsung real. Kita tetap butuh seorang guru, seorang teladan, mungkin kiai atau ustadz atau syekh atau imam atau bahkan orang tua kita atau siapapun menjadi figur. Nah ini penting, makanya hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik agar kita saling meneladani. Tentu saja saling mengingatkan. Betapa kadang kita membaca, kita memahami, tetapi praktiknya kita butuh teladan. Ada sebagian yang ketika belajar tapi bingung menerapkannya, akhirnya jadi mundur, jadi lemah. Tapi begitu melihat, oh begini toh ternyata, oh begini, saya bisa dan seterusnya, ada teladan atau contohnya, akhirnya mereka lebih istiqomah dan tetap semangat. Kemudian tentu saja dengan mujahadah, apapun bentuknya, untuk mempertahankan, untuk menjaga, apalagi meningkatkan, perlu kerja keras. Tidak sekedar enak-enak saja. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada jerbasuki mawabiya. Untuk menggapai cita-cita kemuliaan tentu perlu perjuangan, perlu bekal, perlu biaya yang tidak mudah. Dan begitulah sesungguhnya sunatullah, orang yang paling mulia di antaranya yang paling berat ya, ujian termasuk juga kerja kerasnya. Maka Rasulullah SAW menjadi manusia paling tinggi, paling mulia karena perjuangan dan mujahadah beliau yang luar biasa. Tentu segala upaya tadi sebelum, sedang dan sesudahnya tidak boleh ya kita lupakan doa. Ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang sesungguhnya kita panjatkan kepada Allah agar kita selalu giat, selalu istiqamah, tidak pernah menurun, tidak pernah pudar dalam beribadah adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Untuk bisa meniti jalan mereka, di samping kita berdoa, ada upaya di antaranya adalah belajar. Ya, belajar dan berupaya mengamalkan, meneladani mereka itu. Jadi doa yang hendaknya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi setiap kali kita salat dalam surat Al-Fatihah. Begitu pula doa yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca di akhir salat kita, baik sebelum maupun sesudah salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami, tolong bantu kami untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa semangat dalam beribadah. Karena apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang disebutkan oleh Ustaz Afifi dalam makalah beliau adalah berhijrah. Ini berpindah ke satu keadaan tempat yang kondusif. Jadi berhijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju ke tempat yang baik atau yang lebih baik. Memang kita butuh, kadang di satu tempat kita sulit untuk beribadah, bahkan melakukan yang wajib atau berat. Kadang ini godaannya, gangguan, halangannya. Maka kalau kita memungkinkan, maka silakan berpindah, mencari tempat yang lebih kondusif, mencari teman, mencari kondisi, mencari keadaan yang lebih baik.
Maka ini perlu diperhatikan, baik bersifat fisik maupun bersifat maknawi. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang saleh yang mempunyai semangat tinggi. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang mempunyai semangat belajar, semangat untuk meningkatkan kualitas pribadi, istiqomahnya tinggi, maka kita akan terpengaruh. Ya, ada persaingan di situ. Nah, persaingan tentu saja persaingan yang sportif dan persaingan yang dibolehkan. Begitu pula ada sebutkan beliau beberapa ini banyak sekali. Ada membaca sirah, jelas. Ketika kita membaca sirah Nabi, membaca sirah sahabat, membaca sirah para ulama, orang-orang saleh, kita akan berupaya meniru mereka. Semangat kita akan muncul ketika Masya Allah, orang yang dahulu mungkin tidak punya ini, tidak punya itu, tidak ada fasilitas ini, tidak ada fasilitas itu, tapi semangat mereka luar biasa. Sekarang kita diberi nikmat yang mungkin banyak, yang ada fasilitas yang lebih mudah, mengapa kita tidak menggunakannya? Lalu tentu saja tadi kita menyadari banyak kekurangan diri kita, termasuk ibadah kita. Meskipun sudah 1 bulan, iya itu janji Allah bagi yang dikehendaki dan bagi yang betul-betul ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikasih ampunan, dikasih ini, dikasih itu, kan kalau memenuhi syarat-syaratnya, ya, tidak ada penghalang-penghalangnya, maka itu dapat. Kalau kita, kan kita tidak bisa menjamin diri kita. Maka kekurangan yang ada pada diri kita selalu kita sadari agar kita selalu semangat untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik dan tidak pernah mundur. Di sini disebutkan bertekad untuk menjadi yang terbaik. Ada semangat, ya. Maka kata Rasulullah, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan yang penting masuk surga. Begitu. Jadi harus punya semangat yang tinggi dan kita harus yakin. Kemudian membuat skala prioritas. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita punya semangat tinggi, tapi kita harus sadar kemampuan fisik kita, kemampuan mungkin akal kita, termasuk waktu kita terbatas. Nah, di sini pentingnya skala prioritas. Mana yang kita dahulukan. Berikutnya berusaha menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan. Jadi barangkali ada pos-pos yang sebenarnya tidak perlu berlebihan, maka kita cukupkan seperlunya. Lalu mungkin ada kelebihan bisa kita gunakan, termasuk waktu untuk ini secukupnya, tenaga untuk itu secukupnya, termasuk harta. Nah, lebih utama kita fokuskan untuk meningkatkan kualitas, di antaranya mungkin untuk belajar. Ya, kalau untuk beli baju aja, oh Masya Allah, pokoknya harus sekian-sekian nih, harganya sekian-sekian. Tapi kalau untuk beli buku alasannya banyak, misalnya. Ya, untuk beli ini alasannya banyak. Maka ini perlu dihindari hidup mewah dan berlebihan, kata beliau. Dalam urusan akhirat dan agama, hendaknya kita melihat yang lebih tinggi. Adapun urusan dunia, hendaknya kita melihat yang lebih rendah daripada kita, agar kita selalu bersyukur kepada Allah dalam urusan dunia, qanaah. Sementara urusan akhirat, hendaknya kita melihat lebih tinggi. Agar apa? Agar kita mempunyai motivasi, semangat untuk meningkatkan diri, memacu diri menjadi lebih baik. Begitu pula menumbuhkan rasa tanggung jawab tadi. Setiap orang punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadari kita sebagai manusia dan masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa tanggung jawab, di antaranya tanggung jawab kita supaya selalu beribadah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian bersaing, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun atau wasani'u ila magfiratin dan seterusnya. Bersungguh-sungguh bersaing, bersegera menuju kepada kebaikan. Memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah, ini kadang-kadang kita diberi kesempatan, diberi waktu luang, diberi umur, tapi kadang-kadang lupa. Maka ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung masih muda, apalagi mumpung masih sendirian, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih kuat dan seterusnya. Kita gunakan. Begitu pula ini memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini mirip-mirip. Kemudian tawakal kepada Allah. Yang jelas tentu kita jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin yang beliau sampaikan. Ya, nanti ada rincian-rinciannya. Maka silakan baca sendiri. Terlalu banyak, tetapi karena waktu yang terbatas, sebagai pembukaan dari saya cukup sekian saja. Intinya, ya, kalau kita sadar, ya, saya ingin menyampaikan penekanan, sadari Anda, saya, kita semua sebagai apa? Manusia. Belum pensiun kan? Ada yang pengen pensiun jadi manusia? Ya, selama kita belum pengen pensiun, status kita, kedudukan kita, ya, sebagai manusia, maka jangan sekali-kali merasa lemah dan mundur
atau memudar dalam beribadah dan beramal. Sebagaimana orang sudah kaya pengen kaya, yang belum pengen kaya. Semuanya pengen urusan dunia, pengen terus meningkat terus. Tapi mengapa dalam urusan akhirat kadang-kadang begitu tanggal 2 Ramadan yang masjid-masjid sudah sepi nyenyet? Nah, ini pertanyaan kita bersama. Ketika Allah masih memberi kita status sebagai manusia, maka jadilah kita insan yang sadar, yang bertanggung jawab dalam rangka menggapai akhirat, menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah dengan baik kepadanya. Dengan di antara yang bisa kita lakukan adalah banyak berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang semangat dalam menggapai kebaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa istiqamah dalam beramal, dalam belajar, dalam menyampaikan, dan begitu pula dalam bersabar saling menyampaikan. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqamah, menjadi orang-orang yang lebih baik dan terbaik, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sampai ajal menjemput diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.